Assalamualaikum semuanya, semoga kalian dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Dahulu ada rombongan musafir yang kehabisan bekal air, mereka lalu mencari sumber air hingga sampailah mereka di sumur Barhut. Karena saking dalamnya sumur tersebut, salah satu dari mereka terpaksa harus turun dengan menggunakan seutas tali. Ketika sampai di dasar sumur, tiba-tiba orang tersebut menjerit-jerit. Ia minta tolong supaya segera diangkat. Namun saat kawan-kawannya menarik talinya, yang terangkat hanya tinggal kepalanya. Badannya sudah tidak ada lagi. Kemudian ada cerita lain yang tak kalah mengerikan. Dahulu ada seorang ibu bersama bayinya sedang istirahat di sekitar sumur Barhut. Karena ada suatu keperluan, si ibu ini pergi dan meletakkan bayinya di dekat sumur Barhut. Saat si ibu kembali, ternyata bayinya sudah hilang. Konon katanya bayi tersebut dicuri oleh bangsa jin dan dimasukkan ke dalam sumur Barhut. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, dalam salah satu riwayatnya bahwa arwahnya orang-orang kafir berada di dalam sumur Barhut. Kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan sebaik-baiknya bukit adalah bukit Mekah dan seburuk-buruknya bukit adalah bukit Barhut karena di sana terdapat sumur yang dihuni oleh arwahnya orang-orang kafir. Abdullah bin Umar juga meriwayatkan yang sama bahwa sumur Barhut adalah tempat arwahnya orang-orang kafir. Syekh Muhammad bin Maktum, penyusun kitab Lisanul Arab, menyatakan bahwa tidak ada satu orang pun yang mampu mencapai dasar sumur maut itu karena kedalamannya. Pada malam hari sumur baru terasa lebih panas dan terdengar suara teriakan orang-orang yang sedang disiksa. Wahai Dauma, begitulah suara teriakan tersebut. Ibnu Al-Qayyim dalam kitabnya Ar-Ruh Al-Kalam Arwah Al-Maut wa Al-Ahya menyebutkan bahwa teriakan kata Dauma yang terdengar dari dalam sumur tersebut adalah salah satu nama malaikat yang ditugaskan untuk menyiksa orang-orang kafir. Imam Suyuti mengisahkan dahulu ada seorang laki-laki yang menetap di Mekah. Beliau adalah orang yang baik juga amanah, sehingga banyak orang-orang yang menitipkan barang kepadanya. Suatu hari ada orang kaya raya hendak bepergian ke luar kota. Ia pun menitipkan uang 1000 dinar kepada orang baik ini karena apabila ia simpan sendiri di rumahnya, si orang kaya khawatir akan jadi sasaran para pencuri karena sepeninggalan dirinya. Rumahnya sepi tak berpenghuni. Kala itu 1000 dinar adalah jumlah uang yang sangat banyak. Dan ketika orang kaya sudah berada di luar kota, orang yang baik ini meninggal dunia. Masalahnya uang titipan yang 1000 dinar ia kubur di samping rumah tapi tidak ia beritahukan kepada anaknya. Akhirnya kemudian saat si orang kaya itu telah kembali, ia meminta uang titipannya yang 1000 dinar. Anaknya pun menjawab bahwa ayahnya sudah meninggal dan ia tidak tahu menahu soal titipan uang tersebut. Sebab ayahnya tidak memberitahukan kepadanya. Si orang kaya lalu memutuskan untuk menemui salah satu ulama yang ada di Masjidil Haram. Ia pun mengadukan masalah yang telah menimpanya. Sang ulama menyarankan supaya orang kaya tersebut mendatangi sumur Zam-Zam di sepertiga malam. Sang ulama menyarankan hal itu karena ada yang berpendapat arwahnya orang-orang mukmin diletakkan di sumur Zam-Zam. Panggillah dan teriakan namanya, barangkali ruhnya ada di situ dan katakan apa maksud kedatanganmu. Kata sang ulama, maka pergilah orang kaya ini menuju sumur Zam-Zam sesuai arahan sang ulama. Tapi saat si orang kaya meneriakkan namanya berulang kali tidak ada jawaban dari sumur Zam-Zam tersebut. Si orang kaya pun kembali menemui sang ulama untuk memberitahu hasilnya. Sang ulama lalu kembali menyarankan supaya pergi ke sumur maut yang terletak di kota Hadramaut. Setelah menempuh perjalanan cukup lama sampailah orang kaya ini di sumur Barhut. Ia pun berteriak memanggil nama orang yang ia titipi uang 1000 dinar. Tiba-tiba terdengar jawaban dari dalam sumur tersebut. Roh orang yang dipanggilnya itu berkata, "Celaka engkau, kenapa engkau sampai kemari?" Si orang kaya pun terkejut. "Bagaimana mungkin, engkau kan orang baik? Kenapa ruhmu ada di sini? Ini kan tempatnya ruh orang-orang kafir, kenapa kau ada di sini?" Tanya si orang kaya, "Sewaktu hidup di dunia aku memutus silaturahmi dengannya. Sehingga Allah mengazab diriku, dan Allah letakkan ruhku di sini." Jawab ruh orang tersebut, "Lalu di mana kau letakkan harta titipanku?" Tanya si orang kaya, "Uangmu saya kubur di samping rumah, galilah tanah tersebut nanti kau akan menemukannya." Jawab ruh orang tersebut. Kemudian orang kaya ini segera pergi menuju rumahnya dan berhasil mendapatkan kembali uangnya. Ada kisah lain yang tidak kalah menarik yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Qayyim. Dahulu ada seorang Yahudi yang mempunyai anak beragama Islam. Yahudi ini juga orang baik dan amanah seperti halnya dengan kisah yang tadi. Ia sangat dipercaya oleh warga untuk menitipkan barang-barang berharga. Suatu ketika ada orang menitipkan barang berharga kepadanya.
Namun saat orang tersebut datang untuk meminta barang titipannya, orang Yahudi itu telah meninggal. Sedangkan si anak yang beragama Islam tidak tahu di mana sang ayah meletakkan barangnya. Akhirnya kemudian orang tersebut mendatangi ulama yang bernama Syuaib Al-Jubai oleh Syekh Syuaib Al-Jubai supaya mendatangi sumur Barhut. Sebab di sanalah arwah orang-orang kafir dikumpulkan dan disiksa, maka pergilah ia ke sumur Barhut. Sesampainya di sana ia meneriakkan nama si Yahudi itu, lalu terdengarlah jawaban ruh orang Yahudi ini lalu memberitahu tempat di mana ia menaruh barang titipan orang tersebut.